Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nggasari. Saya dari program Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan silabus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. 1. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran indikator, penilaian, alokasi, waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi. Pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 2. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. A. Muhammad 2017 mengutarakan pengembangan silabus diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini. A. Ilmiah. B. Relevan. C. Sistematis. D. Konsisten. E. Memadai. F. Aktual dan kontekstual. D. Fleksibel. H. Menyeluruh. 3. Langkah-langkah pengembangan silabus. A. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin ilmu, dan atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus sesuai dengan urutan yang ada di SI. 2. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar, urutan yang dalam mata pelajaran. 3. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. B. Mengidentifikasikan materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasikan materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan 1. Potensi peserta didik. 2. Relevansi dan karakteristik daerah. 3. Tingkatan perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik. 4. Struktur keilmuan. 5. Aktualitas ke dalam dan kelulusan materi pembelajaran. 7. Alokasi waktu. C. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Saiful 2008 menjelaskan kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, peserta didik dengan lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang bermaksud dapat berwujud melalui pendekatan penerapan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik, di mana guru hanya sebagai fasilitator. D. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi, dan atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. E. Penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh guru dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik sekaligus untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang disampaikan serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut. 1.
menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 2. Mengembangkan indikator pencapaian KD dalam memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran. 3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 4. Pelaksanaan tes pengamatan, penugasan dan atau bentuk yang diperlukan. 5. Pengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Hasil penilaian kelas berguna untuk satu umpan bagi peserta didik agar mengetahui kemampuan dan kekurangannya sehingga termotivasi untuk meningkatkan dan memperbaiki hasil belajarnya. 2. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. 3. Umpan balik bagi guru untuk memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 4. Orang tua dan komite sekolah sebagai informasi tentang efektivitas pendidikan sehingga partisipasi orang tua dan komite sekolah dapat ditingkatkan. Beberapa hal yang bisa menjadi perhatian penilaian adalah aspek-aspek pembelajaran, diantaranya adalah A. Aspek akademis, B. Aspek pemikiran, C. Aspek keterampilan, D. Aspek sikap. Bagian F. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar keluasan materi ke dalam materi, tingkat kesulitan, dan tingkat kompetensi dasar. G. Menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah menentukan objek atau bahan yang digunakan untuk bahan pembelajaran yang berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta metode pokok atau pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, yang terakhir yaitu 4 model silabus. Silabus dapat disusun ke samping dengan menggunakan metrik atau disusun ke bawah. Kedua model silabus tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Silabus yang disusun ke samping dengan menggunakan metrik agak rumit ketika menyusun layoutnya, tetapi lebih mudah membaca dengan memahaminya karena koherensi masing-masing komponen langsung membaca. Silabus yang disusun ke bawah lebih mudah diberikan tetapi agak sulit mencermati hubungan komponen atau dengan komponen lainnya. Kedua model silabus ini dapat digunakan guru di sekolah dan tidak keharusan untuk menggunakan salah satunya. Baiklah, ini adalah contoh silabus yang ke samping dan ke bawah. Yang di sebelah kiri saya adalah silabus yang ke samping dan yang di sebelah kanan saya adalah silabus yang ke bawah. Baiklah, inilah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.